kayaknya pengen berhenti dari basket gitu? Pernah nggak kayak gitu? Oh ini dream team nih pasti menang gitu. Jadi meremehkan. Mainnya keras. Jadi kalau misalnya sebagai atletnya Indonesia tuh size-nya kan kecil-kecil. Pacaran buat atlet, support system atau distraction? Halo semuanya, welcome to WinPro Talks. Ini adalah episode pertama kita dan pada sore hari ini telah hadir dua anak muda yang sedang mengejar mimpi mereka ke depannya. Dan pada kesempatan ini kita tidak bicara basket saja, tapi kita bicara terkait dengan perjalanan mereka-mereka, kenapa memilih basket, kemudian juga bagaimana mereka bisa menggunakan jersey Indonesia. Tapi hari ini kita juga tidak mau bicara soal prestasi juga, tapi kita juga ingin tahu cerita di baliknya tentang mimpi, tentang keluarga, disiplin, kemudian kegagalan, pengorbanan, dan banyak hal yang mungkin selama ini nggak pernah kita lihat. WinPro Talks, cerita mulai dari sini. Hari ini sudah ada Tude dan Bella. Selamat datang Tude sama Bella. Halo. Welcome to WinPro Talks. Gimana nih? Nervous nggak? Ya. Lumayan. Masa nervous? Biasanya ditonton ribuan orang ya. Oke, kita mulai Tude dulu ya untuk perkenalan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, di sini ada Ketut Gede Bayu Prayoga Putra, atau yang sering disebut dengan Tut D. Tut D panggilannya. Ya. Tut D adalah pebasket muda asal Bali, bermain bersama elit muda basketball juga, ya, dan alumni Semansa. Iya, alumni. Semansa Denpasar, kemudian timnas SIBA U15 dan U18 ya, Iya, betul. dan FIBA Asia U18. Iya. Termasuk Indonesia Elite kalau salah satunya ya. Pencapaiannya yang saya dapat dari Tut D juga adalah gold medal Asian School Games yang terakhir ya. Yang menarik waktu saya minta Tut D cerita tentang dirinya, ya dia bilang basket buat dia bukan cuma soal menang, Betul. tapi juga kerja keras, kebersamaan, pengalaman, dan orang yang ditemui sepanjang perjalanan. Iya. Oke. Kita beralih ke Bella. Igusti Ayu Krisabella atau panggilan Bella. Bella mulai bermain basket sejak kelas 5 SD. Sekarang bermain sebagai power forward untuk Semansa Denpasar, betul? Dan Merpati Bali ya. Oke. Sejak 2024 sampai sekarang Bella sudah berkali-kali mewakili Indonesia di berbagai kompetisi Asia. Dari SIBA, kemudian FIBA Asia Cup, FIBA Asia betul. Cup. Kemudian Asian School 3x3 ya, sampai terakhir Asian Youth Games, betul ya? Kayaknya ya Asian Youth Games sama yang terakhir FIBA U18. Oh, terakhir FIBA FIBA U18. Oke. Tapi Om nggak mau panjang-panjang bacain prestasi kalian ya. Justru Om penasaran dengan cerita di balik semua itu, ya. Kalian dari awal memang jago atau sebenarnya dulu biasa aja di basket? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo udah, saya duluan ya, Om. Oke. Dulu pertama kali saya main basket, itu kelas 3 SD. Tapi saya belum jago di sana, Om. Kayak cara layup dari basic, dari awal itu saya belum bisa, belum ngerti lah. Karena sebelumnya itu main sepak bola dulu. Oh, okay. Jadi kelas 3 SD, kenal sama basket, tapi belum masuk ke maksudnya kayak sesuatu yang saya suka. Jadi kelas 4 itu saya main sepak bola lagi karena
menurut saya basket ini kayak maksudnya belum nemuin sesuatu yang saya suka di basket. Oh, oke. Cuman di kelas 5, kelas 6 teman-teman pada pada pindah, maksudnya pada main basket semua. Jadi kayak saya diajakin teman-teman buat main basket. Dari sana saya mulai mau belajar dari nol sampai bisa basic lah. Kalau Bella? Kalau Bella awalnya sama juga nggak ngerti, belum tahu peraturan basket, belum bisa lay up, shooting. Tapi awalnya Bella kelas 5 SD itu sering nontonin kakak di latihan klub, terus akhirnya coba-coba juga ikut, terus habis itu akhirnya suka main basket sampai sekarang. Oke, kakaknya main basket juga berarti Kakaknya ya? main basket juga. Oh, oke. Kemudian kapan mulai sadar? Kayaknya basket ini bukan sekedar hobi. Setelah COVID tuh. Setelah COVID Setelah COVID di tahun 2020-an, 21-an itu saya masih kelas 3 SMP. Oke. Jadi sebelum itu kan basket saya belum terlalu intens. Ya. Jadi di kelas 3 SMP baru mulai ada pertandingan karena sebelum COVID nggak ada pertandingan. Ya. Jadi di sana saya pertama kali tanding sama SMP kalau nggak salah. Tapi dengan posisi yang siap kayak persiapan yang siap. Itu waktu itu lawan kayak kakak kelas. Jadi tim kelas atas sama tim kelas jadi tim kelas 3 sama kelas 2 dipisah. Oh. Jadi mulai dari sana saya berani kayak lawan kakak kelas, habis itu tahu serius dalam basket gimana. Jadi ya dari sana saya bisa tahu basket kayak dari sana saya bisa tahu kalau saya mulai serius basket saya mulai serius basket dari sana. Dari sana ya? Oke. Oke. Kalau Bella mulai dari kelas 1 SMP, Oke. itu Bella dapat panggilan tim Bali. Ikut ke Jurnas tim Bali di Bangka Belitung. Itu Bella baru umur 13 tahun, sedangkan kompetisinya itu untuk umur 15 tahun. Nah, di sana Bella jadi yang termuda. Di sana Bella belajar dari kakak-kakak yang udah senior. Bella belajar dari mereka, dikasih tahu cara-caranya, sama pengalaman waktu di Bangka Belitung itu sangat berarti buat Bella. Di sana Bella sadar kalau misalnya oh ternyata basket itu kayak gini ya kompetitifnya. Terus di sana juga dapat pengalaman yang bagus banget. Dari sana Bella mulai berkembang terus latihan sampai sekarang. Oh, oke. Sangat menarik sekali ya. Baik, kalau misalnya kita dari Bella dulu ya. Kalau kita mundur ke kelas 5 SD itu, siapa yang mengenalkan pertama kali basket ke Bella? Mengenalkan itu sebenarnya orang tua, karena Aji juga pemain basket dulunya. Oh, oke. Terus kakak-kakak sepupu, Kak Rolex itu main basket semua. Jadi Bella akhirnya coba-coba kan pertama kali coba itu di elite. Tapi awalnya tuh agak ragu, akhirnya baru ngambil di sekolah, ikut ekstra. Terus pertama kali game itu belum tahu apa-apa, belum tahu peraturan, terus ya udah disuruh main aja. Jadi ya kayak sampai sekarang kayak akhirnya bisa. Oke. Basket. Langsung suka nggak pada awalnya main basket, begitu kenal sama basket itu langsung wah ini kayaknya seru nih katanya. Iya sih, kalau buat Bella langsung kayak tertarik gitu. Oke. Waktu itu udah punya mimpi nggak? Wah nanti saya mau jadi atlet nih kayak. Oh itu belum. Belum ya. Tuh, Oke. pas gitu. Baik. Kemudian kalau yang kita kupas lebih lanjut ya, Om juga pengen tahu. Ya siapa yang pertama melihat potensi Bella ini kayaknya anak ini kayaknya bisa jadi nih. Lebih ke pelatih sih ngomong kalau misalnya kamu punya kemampuan lebih nih kayak latihannya harus ditambahin. Seberapa besar sih peran Mama Papa dalam mensupport Bella sampai berada di titik sekarang ini?
Kalau peran dari orang tua itu sangat besar. Kalau misalnya aji ibu itu, kalau misalnya Bella lagi down, nggak cuma senang-senang doang, maksudnya pas lagi down selalu diingetin buat jangan cepet nyerah, selalu harus bisa bounce back. Terus kalau misalnya Bella lagi di atas, selalu diingetin buat selalu bersyukur dan stay humble. Kalau melihat dari orang tua, yang paling support siapa? Mama atau papa? Kalau keduanya sih nggak ada. Sama-sama ya? Oke. Ingat gak waktu pertama kali Bella tahu akan mewakili Indonesia? Itu pas lagi di mana? Waktu pertama kali itu Bella kelas 3 SMP, itu Bella dapat panggilan timnas. Terus waktu lagi di Bali, kebetulan lagi di Bali seleksinya. Awalnya Bella nggak tahu bakal itu tuh seleksi yang besar. Ternyata itu seleksi yang benar-benar banyak orang yang Bella tonton, idola-idolanya Bella itu semua ada seleksi di sana. Akhirnya Bella seleksi di Merpati waktu itu, di Merpati untuk KU 18. Untuk KU 18, Bella ekspektasinya waktu itu kayak untuk pengalaman doang. Terus akhirnya Bella jalanin seleksi selama 3 hari. Akhirnya kepilih buat ikut. Itu umur 13? Itu umur 15 tahun. 15 ya? Ya. 15. Oke. Ikut training camp dulu. Wow. Siapa orang pertama yang ngasih tahu Bella ikut di situ? Kalau misalnya pemanggilan seleksi itu dari Merpatinya langsung pelatih. Terus gimana reaksi orang tuanya Bella? Wah, ini saya tiba-tiba masuk Ya mereka bilang kalau misalnya kamu harus gunain kesempatan dengan baik, harus belajar juga dari kakak-kakak di sana karena banyak kan orang-orang yang Bella idolain itu masuk ke dalam tim itu. Jadi Bella harus belajar juga di basket maupun di luar basket. Bagaimana sih rasanya pertama kali pakai jersey Indonesia nih? Wow, Garuda di dadaku. Gimana pertama kali rasanya? Pertama kali rasanya bangga banget ya sama diri sendiri. Terus saat yang bersamaan juga rasanya tuh tanggung jawabnya besar. Waktu main di sana pakai jersey Indonesia, pasti semua mata Indonesia tuh menuju ke kita. Jadi Bella perasaannya nggak pengen ngecewain orang tua, coach, teman-teman yang lain. Jadi Bella berusaha untuk ngasih yang terbaik. Oke. Kalau melihat dari perjalanan internasional nih, Bella kan sudah bermain di beberapa negara ya. Dan dari semua perjalanan itu, mana satu pertandingan atau negara mana yang paling mengubah Bella sebagai atlet? Ini kayaknya saya harus serius di sini atau? Waktu pertama kali itu di di FIBA U18 Cina. Itu Bella berkesempatan buat main di Division A. Itu Bella ketemu Cina, Jepang, terus New Zealand gitu-gitu yang pemain-pemain itu benar-benar jago banget. Terus ketat-ketat juga di sana juga. Di tim itu kita dikasih pressure yang besar juga buat stay di divisi A, dan di sana ngebentuk Bella banget buat jadi atlet yang harus lebih baik lagi, lebih pokoknya Bella di sana tuh nggak cuma belajar tentang basket, di luar basket itu juga harus dari disiplinnya juga, terus gimana cara attitude di lapangan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya melihat tadi kan bilang ada China, mereka boleh katakan ya sangat berbeda ya mungkin ininya. Menurut Bella, apa yang bisa dipetik dari mengikuti kegiatan itu yang bisa membuat Bella semakin improve ke depannya? Kalau yang bisa dipetik, kalau di sana tuh kompetitif banget, kayak mainnya keras. Jadi kalau misalnya sebagai atletnya Indonesia tuh size-nya kan kecil-kecil. Jadi kita di sana gunain speed kita buat nyerang dan shooting kita
harus pakai speed sama shooting. Kalau misalnya size-nya tuh lebih kecil dari mereka. Oke, mereka rata-rata ini ya Tinggi-tinggi, ada banget yang 2 meter. Wow. Oke, kalau orang kan cuma mungkin melihat prestasinya Bella nih ya, wah kayaknya keren prestasinya, jadi apa namanya timnas, ikut kejuaraan turnamen di sini, di sana, di negara ini, di negara sana gitu ya. Yang mungkin nggak kelihatan, mungkin bagian apa yang paling berat dari perjalanan ini buat Bella? Kalau yang paling berat itu jauh dari keluarga. Banyak yang dikorbanin waktu sama teman-teman, waktu belajar. Di sekolah tuh harus kan ketinggalan pelajaran, jadi Bella harus kayak nyari guru-guru buat minta tugas tambahan. Terus kayak jalan-jalan bareng keluarga gitu harus ke skip. Jadi harus banyak yang dikorbanin gitu. Pernah nggak merasa gini? Kayaknya pengen berhenti deh di basket gitu? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau berhenti sih enggak, cuma kadang jenuh. Jenuh ya? Karena Oke. isinya lumayan lama, 3 bulan. Kalau pada saat jenuh biasanya gimana caranya untuk mengatasi kejenuhan itu kalau dari versinya Bella? Kalau Bella biasanya kalau jenuh itu mungkin seminggu atau 2 minggu itu Bella keluar bareng teman-teman, terus spend time sama keluarga. Pokoknya nggak basket dulu lah, terus baru nanti balik basket Balik lagi lagi. basket ya. Oke. Kalau di teasernya Winpro Talks kita bilang Bali cuma titik awal. Mimpinya mendunia ya. Jadi Om mau tanya langsung, sebenarnya seberapa besar sih mimpinya Bella? Mimpi Bella buat kedepannya itu masih banyak mimpi-mimpi yang Bella belum capai. Tapi untuk kedepannya ini yang paling depan itu Bella mau ngambil tripit di Bella Champion di Bali. Terus bisa pakai prestasi basket ini cari beasiswa kuliah. Karena kalau misalnya dibilang liga di Indonesia ini juga belum ada liga putri, jadi belum bisa ya berkembang di dunia basket tuh. Jadi ada harapan dari seorang Bella ke depannya ya ada diadakan Liga Liga Putri. ya. Ya. Jadi selama ini baru Liga Putra aja tadi. Iya, baru Liga Putra. Oke. Ini kita berangan-angan nih. Kalau kita ketemu lagi 5 tahun dari sekarang, Bella ingin Om memperkenalkan Bella sebagai siapa? Mungkin sebagai timnas senior Indonesia. Timnas Senior Indonesia. Oke. Oke, terima kasih Bella. Sekarang Om pindah ke Today ya. Ya, Jadi Bella bisa tarik nafas dulu. Today Om kan sudah lumayan sering ngobrol juga sama Today ya. Tapi orang juga mungkin melihat lebih ke hasilnya Today saat ini ya. Jadi Om justru pengen tahu yang nggak kelihatan apa saja itu. Kalau misalnya kita mundur jauh, kan Today tadi nyebutin di SD kelas 3 ya, Kelas 3. mulai untuk itu. Siapa yang pertama kali ngajain main basket? Kan main bola nih. pemain bola. Tiba-tiba main basket nih, tiba-tiba berubah. Akhirnya nggak jadi main bola kan? Kalau jadi main bola, kiper mungkin ya. Kalau Ya, nggak kiper. mungkin. Hampir masuk SSB kalau nggak salah. Oh, main SMP juga ya. SMP. Nah, itu siapa yang kira-kira mau ngerubah Today ini dari sepak bola menjadi itu? Yang orang yang paling siapa lah, mungkin teman atau mungkin orang tua atau mungkin siapa pacar belum ya kalau waktu kelas ini belum. ya? Belum. Masih Oke. SD. Masih SD. Oke. Waktu itu teman sih, apalagi ngelihat ada satu teman dia memang di basket, dia jago, saya lihat dia keren banget. Oke. Habis itu teman-teman yang lain juga ngikut mereka, tapi saya masih main bola. Oke. Dan akhirnya teman-teman yang lain ngajak saya juga. Dan akhirnya saya masuk basket tuh misalnya. Oh, oke. Dari temen ya? Iya, Yang dari ini ya. teman. Menurut Today, kapan basket itu berubah dari sekedar main menjadi sesuatu yang Today seriusin? Mungkin kalau baru masuk serius banget di dunia basket itu pas saya sempat kepilih jadi pemain Bali waktu KU12. Oh, kau 12 sudah main Bali ya? Iya. Oke. Jadi di sana saya situ ya? waktu itu berangkat ke Jakarta. Di sana kan itu juga pertama kali saya ngewakilin tim Bali. Iya. Terus juga
di sana ngerasa kayak wah, apalagi lawannya Jakarta gitu, sempat ketemu Jakarta Om. Jadi kayak ngelihat kayak basket nih luas dan kayak masih banyak yang harus dilihat gitu, dieksplor. Karena kayak mungkin menurut saya kayak pas itu pas saya masih KU 12 itu kayak saya ngerasa kalau basket mungkin di luar Bali, maksudnya kalau saya di Bali atau saya latihan segitu-gitu aja, saya nggak akan bisa jadi sesuatu di Om. Makanya kayak dari sana saya mulai serius untuk mengenal basket lebih dalam. Wow, KU12 untuk udah main sebagai tim Bali ya? Iya. Wow, KU12 mesti keluar di Bali biasanya umur 12 rata-rata anak-anak seusia itu kan masih di lingkaran family-nya, tapi Tode udah berani keluar ya. Dan itu menurut Tode yang paling waktu ngerasa ya kan ketemu dari tim-tim lain juga, daerah lain juga. Daerah lain, Jatim gitu. Ya, itu yang paling, kadang kalau anak-anak sekarang kan bicaranya yang paling bacot. Kalau menurut Tode maksudnya yang mana yang paling challenge buat Tode pada saat itu. Jadi bikin Tode semakin wow, ini saya masih harus bisa ngelewatin mereka atau gimana. Itu tim mana waktu pada saat itu? Waktu itu ada 2 tim sih Om, Jatim sama Jakarta. Oke, Jatim. Itu tim emang pemainnya bintang semua, apalagi emang kayak mereka dari kecil udah dilatih buat serius basket gitu. Makanya kayak itu yang tim yang bikin saya kayak pengen berusaha lebih untuk ngalahin mereka. Dari teman-teman yang KU12 kemarin, apakah ada yang masih bertahan nggak sampai saat ini? Banyak? Kayak ada juga yang kayak main bareng saya gitu Mas. Berarti masih jalan mereka. Iya, sampai terakhir ketemu di SMA juga masih banyak pertandingan SMA. Nah, kalau misalnya Tode kan bilang nih masih ingin terus belajar dan berkembang ya. Padahal sudah sampai level seperti sekarang, apa yang Tode rasa masih kurang dari diri Tode? Masih kurang dari saya banyak Om, kayak misal dari skill juga, terus pengalaman mungkin, dan juga yang paling menurut saya yang paling kurang itu adalah di teknik kali ya. Jadi kayak untuk belajar kayak teknik yang saya maksudnya adalah kayak IQ basket gitu-gitu. Jadi kayak dari pengalaman gitu sih. Kalau menurut Tode, kalau bicara IQ basket, apa nih yang mesti harus dipakai untuk menstimulasi supaya IQ basketnya lebih baik? Menurut saya untuk melebihkan IQ basket itu dari pengalaman atau enggak nonton video basket sih, karena kayak kita di dalam lapangan sama view di luar lapangan itu beda banget. Iya. Wow, keren. Nah, pakai jersey Indonesia itu keren, tapi sebenarnya apa yang harus dikorbanin kalau kita pakai jersey Garuda? Ya, tanggung jawab, apalagi pakai jersey Indonesia, terus juga apalagi ya, mungkin untuk pakai jersey-nya, tapi untuk dapat jersey-nya itu yang dikorbanin itu kayak keluarga, terus waktu sama orang-orang tersayang gitu sih Om. Teman-teman juga. Nah, kalau ngelihat di kondisi itu, mungkin saya pengen tahu juga dari sisi Tode. Pernah nggak ngelihat teman-teman kan biasa santai nongkrong di sini, nongkrong di sana gitu kan? Sementara Tode harus latihan. Ya, kemudian pernah nggak pikir enak juga ya jadi anak biasa? Kayaknya apakah itu sempat mempengaruhi Tode juga atau gimana? Mungkin sempat Om, cuman saya mikirnya jika saya maksudnya terpengaruh oleh itu, berarti saya nggak tanggung jawab saya tuh kayak kurang gitu Om. Jadi kayak saya memilih untuk pilih tanggung jawab saya sendiri. Dan itu tidak mudah sebenarnya ya? Ya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Tode kan bilang basket bukan cuma soal memenangkan pertandingan. Tapi jujur deh, kalah tetap sakit nggak?
kalah tetap sakit, cuman kita bisa belajar sesuatu dari kekalahan. Oh, oke. Berarti ada hal yang bisa dipakai sebagai pemicu kita menjadi lebih baik karena kekalahan itu gitu. Iya, betul. Kurang lebih ya. Oke. Ada satu kekalahan yang sampai sekarang masih tuh diingat nggak yang paling bikin aduh kok bisa kalah pada saat itu yang mana? Kira-kira? Sebenarnya itu di 2022. Oh, ya? Ingat banget DBL itu kayak dream teamnya Semansa gitu. Kalah sama Resman yang masih yang pemainnya masih kelas 1 semua. Oh ya? Wow. Iya. Gimana perasaan tuh? Kayak kecewa banget sih, Om. Kecewa kan? Oke. Tapi dari sana kita belajar kayak mungkin di sana kita di sana kita kayak oh ini dream team nih pasti menang gitu. Jadi meremehkan. Ya. Jadi di sana kita belajar kayak di kekalahan itu kita belajar mungkin lebih baik lagi nggak ngeremehin segala macam. Dan di pertandingan di event selanjutnya kita bisa ngatasin itu semua dan bisa menang. Jadi kayak ngambil semua game di tiap event setelah kekalahan itu. Ya. Kalau menurut Tutdi itu bonding sama tim penting nggak untuk sebuah kesuksesan sebuah tim? Penting banget tuh. Penting banget menurut ya. saya. Saya lihat juga teman-temannya angkatan Tutdi itu masih sering jalan bareng, Iya, betul. ya, sangat solid ya waktu itu ya. Iya. Itu kayaknya memang salah satu kunci juga ya. Ya chemistry, Om. Chemistry ya, oke. Chemistry di tim juga nggak mesti chemistry sama yang lain. Penting ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya kita melihat bahwa di sepanjang perjalanan ini ya, prestasi yang Tutdi raih selama ini, kalau menurut Tutdi, siapakah satu orang yang paling mengubah perjalanan basket Tutdi? Oh, kok bilang satu orang, kalau saya nyebutin satu orang sulit sih, Om. Sulit ya? Iya, Oke. karena kayak banyak banget sih, Om. Kayak support dari keluarga, Oke. dari teman-teman, dari orang yang saya sayang juga. Hmm. Kayak kalau dibilang satu orang, kalau saya disuruh nyebutin satu orang kayak sulit, Om. Sulit ya? Iya. Oke. Itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Kenapa gitu? Oke. Berarti ada banyak pihak yang Ada banyak pihak. sangat ini ya, Iya. dan untuk mendukung perjalanan basket Tutdi sama Bella juga sebenarnya ya. Oke, selain membuat Tutdi lebih jago main basket, basket itu mengubah Tutdi sebagai manusia dalam hal apa saja? Basket itu ngubah saya dari dalam hal kayak pribadi yang lebih baik, attitude di lapangan dan di luar lapangan. Kayak attitude di lapangan itu juga berpengaruh jadi attitude di luar lapangan, kayak menghargai orang juga, Om. Oke. Terus juga yang paling saya ambil dari basket itu adalah humble, tidak sombong, Om. Oke. Itu sih. Saya kayak ke orang lain, ke siapapun itu. Oke. Respect ya. Respect, iya respect. Oke. Selain banyak fans ya. Enggak itu. Di luar deal itu kan bonus ya. Oke. Kalau misalnya ada satu momen membela Indonesia yang Tutdi nggak pernah tidak akan pernah lupa, itu ada nggak momen yang mana itu yang sangat apa ya, selalu keinget bahwa ini kayaknya saya dapat momen ini di sini banget gitu. Waktu itu di Asian School Games, ya. Oke, kenapa gitu? Itu kita dari awal TC itu kita TC 10 hari, terus tandingnya juga 10 hari. Di TC itu kita benar-benar kayak persiapannya sebentar, terus kayak ada omongan dari luar yang kayak omongan negatif dari luar, tapi kita tetap kayak biarin aja. Oke. Dan pas di sana kita gold medal, Om. Oh, oke. Itu juga history, kayak itu pertama kali Indonesia dapat gold medal di Asian School Game, jadi kayak benar-benar bakal saya ingat banget momen itu. Wow. Pasti akan ini ya, terpatri di sini ya, kalau itu ya. Wow. Oke, sekarang prestasi sudah ada. Tapi apa mimpi yang sampai sekarang belum Tutdi capai? Yang belum saya capai, mimpi saya di basket ini sebenarnya
saya mau bermain basket di level tertinggi yang saya bisa sih. Oke. Itu aja. Contohnya apa? NBA. Mungkin kalau saya bisa. Oke. Why not ya? Iya, Why not ya? Sekarang Om nggak mau tanya Tour de Bella ini ya, bergantian ya. Kita ngobrol bareng nih. Kasian Bella tadi menunggu, tapi nggak apa-apa. Saling menunggu kan tadi sudah ya. Jadi kita akan ngobrol bareng. Kalau misalnya kita bicara tentang talent dengan disiplin, kalau harus dipilih itu 100 talent tapi disiplin 50% atau talent 70% tapi disiplin 100%. Bela dulu. Setuju, 70% talent, 100% disiplin. Oke, kenapanya ntar aja ya. Kalau tadi? Saya juga sama 70% talent, 100% disiplin. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya talent 70, maksudnya kayak dengan kita disiplin itu kita bisa improve di talent. Jadi kayak nggak perlu kita punya talent, kalau kita bisa disiplin kita pasti bisa berhasil. Oke. Tadi? Kalau menurut saya talent itu kan gift ya Om. Oke. Jadi kayak jadi kalau itu tidak diimbangi dengan disiplin, sesuatu yang kita dapat dari talent itu bakalan nggak berkembang. Nggak berkembang. Oke. Sangat menarik sekali. Nah, menurut kalian anak Bali punya peluang yang sama nggak untuk sampai ke level nasional dan internasional? Menurut Bella? Pasti ada peluang kalau misalnya mau berusaha. Betul. Setuju Pasti, tadi juga? ya, setuju. Setuju juga. Oke. Kalau ngelihat dari ekosistem basket di Bali, kira-kira menurut kalian hal apa yang kurang ya terkait dengan ekosistem basket di Bali? Mungkin kita bisa bandingin dengan daerah lain di Jawa misalnya. Jangan keluar dulu deh, di Jawa aja dulu. Bali sama di Jawa, kira-kira ekosistem basket di Bali itu kurangnya apa? Suruh bingung jawabnya. Bingung jawabnya? Iya. Mungkin apakah terkait pembinaan? Apakah itu terkait dengan ketersediaan fasilitas? Ini Om bantu mencoba untuk dari versi point of view-nya kalian lah terkait dengan agar kenapa pertanyaan ini muncul? Ya kita juga berharap bahwa dari sisi Tour de sama Bella yang sudah sampai ke luar negeri dan sebagainya untuk bermain basket dan sudah melihat banyak hal di luar negeri. Kira-kira kalau melihat sekarang nih, mungkin pada saat kalian di luar negeri nih ngeliatin Bali itu kayaknya ekosistem Bali ini kayaknya kurang apa ya? Kayaknya perlu ininya di retouch lagi, ininya perlu ditambah lagi dan sebagainya. Mungkin kalau yang Bella lihat di Amerika itu, dia di dekat hotel pun ada lapangan basket. Jadi kayak mungkin di Bali kurang banyak, kayak ada park yang isi lapangan basket yang gratis. Mungkin orang-orang yang pengen belajar basket gratis itu bisa di Bali lebih diperbanyak lapangan-lapangan basket. Oke. Kalau di Amerika itu gratis dan banyak yang berebut nggak mainnya atau? Enggak, karena dia lumayan Ada banyak. banyak ya? Jadi setiap wilayah itu ada parknya, terus ada lapangannya gitu. Oke. Ada yang ngerusak ringnya? Nggak ya? Nggak ada ya? Kalau dipasang ring rusak nggak ada kan? Nggak ada. Curi Ya? gitu. Kalau menurut Tede? Itu kayak kompetisi mungkin ya Om ya. Dari antara maksudnya maupun itu kompetisi klub atau enggak SMA mungkin kayak atau klub atau sekolah mungkin harus lebih banyak lagi karena kan kompetisi juga ngelatih, maksudnya ngebuat jam terbang yang main juga tuh berkembang, bisa jadi berkembang dan bertambah. Oh oke. Berarti bisa disimpulkan juga turnamen mesti diperbanyak gitu. Iya. Ya, turnamen salah satunya turnamen diperbanyak. Iya. Dan kemudian fasilitas Iya. yang mesti ditambah gitu ya. Oke. Pernah nggak iri sama temen yang bukan atlet? Lebih ke iri enggak, tapi kayak gimana ya?
kan mereka maksudnya punya waktu buat belajar. Kalau misalnya pulang tuh ngerasa ketinggalan banget gitu. Cuma pernah mikir sih kayak gimana kalau misalnya Bella kayak nggak basket terus belajar. Tapi dari basket malah Bella lebih banyak belajar. Jadi ya nggak pernah iri sih sama temen. Oke. Kalau Todeh? Kalau saya iri mungkin kadang pernah ya, Mel. Karena kayak latihan kayak capek, misalnya saya lihat teman saya nongkrong itu kayak enak kali gitu loh. Kayak seru kali gitu. Cuman dari sana kayak saya lebih mikirin tanggung jawab saya, kayak saya memilih jalan ini, saya yang memilih jalan ini untuk jadi lebih baik, jadi saya kayak singkirkan aja lah perasaan saya yang kayak gitu. Oke. Jadi bisa diredam, Bisa diredam. dengan adanya keinginan yang lebih jauh untuk melangkah untuk mencapai prestasi ya. Ya, Jadi itu betul. mengalahkan juga untuk nongkrongnya ya. Iya. Oke. Kalau pacaran buat atlet, support system atau distraction? Support system. Support system. Support system. Support system. Oke. Pernah ada tidak terjadi support system? Pernah. Pernah. Maksudnya Maksudnya distraction pernah nggak ya? Selalu sebagai support system support ya. system. Oke. Kalau tuh dilihat Bella nih, apa kekuatan Bella yang paling kelihatan? Kita bicara basket ya. Bisa basket. Paint area kan ya? Bella masih main di paint area? Enggak, kayak fleksibel. Oh, fleksibel. Jadi kayak kalau saya ngelihatnya karena kan saya SMA-nya satu SMA bareng. Iya. Saya ngeliat ya di terakhir saya ngeliatnya mungkin di paint area sih. Di paint area. Oke. Kalau Bella? Kalau Bella ngeliat Kak Denny dia ini kayak bisa shooting, bisa paint juga, jadi ya fleksibel gitu lah mainnya, bisa semua role. Ya. Kan Bella kan adik kelasnya Today kan ya? Iya. Termasuk idola juga berarti ya, adik angkatannya Bella ya? Iya. Oke. Tapi nggak perlu bilang sekarang kan ada. Simak lagi perjalanan Today sama Bella nih. Sampai hari ini seperti gunung es lah ya. Gunung es, mungkin yang terlihat orang cuma prestasinya. Seberapa besar sebagian yang sebenarnya dikerjakan keluarga kalian di belakang kalian? Kalau Bella ya sangat besar lah, karena pasti ada ups and down. Iya, Itu ya banyak orang yang nggak ngeliat downnya Bella, tapi Aji Ibu itu selalu ngedukung Bella, maupun Bella lagi di bawah ataupun di atas, Bella lagi jenuh juga selalu apapun yang Bella lakuin, apapun yang Bella mau selalu disupport sama orang tua. Jadi Bella. Today? Kalau dari saya, orang tua selalu ada di saat saya di atas maupun di bawah. Dan mereka juga nerima misal kalau saya nggak ada waktu buat mereka karena saya harus keluar atau nyari ilmu gitu. Jadi kayak mungkin saya tahu perasaan mereka sedih mungkin ya, karena kayak nggak ketemu saya atau kayak keluar bareng keluarga tapi nggak lengkap, jadi kayak gitu sih Om. Iya. Apalagi anak bungsu ya. Ya. Anak bungsu. Paling kecil dan jaraknya jauh ya. Jauh. Berarti pasti disayang sama kakak-kakak, sayang sama orang tua juga ya. Iya. Oke. Saya minta satu-satu untuk menyampaikan dan mungkin bisa melihat ke kamera itu nantinya. Kalau mama papa sekarang sedang nonton nih, apa yang ingin kalian katakan? Aji sama Ibu, terima kasih udah selalu support Bella. Apapun yang Bella pengenin, apapun yang Bella mauin selalu dikasih. Maaf juga kalau misalnya Bella maksudnya jarang ada waktu di rumah. Semoga Bella bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya terima kasih udah selalu
sayangin Bella, support Bella di basket maupun di luar basket juga. Oke, terima kasih Bella. Oke, sekarang giliran Third D. Kalau Mama Papa sekarang nonton, apa yang ingin Third D sampaikan? Untuk Bapak, makasih udah support today, lagi di atas ataupun di bawah. Udah rawat today dari kecil, dari nakal sampai tetap nakal. Om sedih nih, Om sedih. Maaf kalau today mungkin waktunya sedikit buat kalian, tapi kayak today sayang sama kalian. Oke, Om jadi sedih juga nih. Oke, sebentar, hapus dulu air matanya. Karena ini momen yang Om juga merasakan sebagai orang tua ya. Jadi terima kasih kalian sudah menyampaikan dengan tulus apa yang kalian ingin ucapkan di depan kamera. Dan itu Om yakin tidak mudah untuk menyampaikan itu untuk orang tua kalian masing-masing ya. Jadi oke, tadi sudah agak dalam ya, udah agak dalam. Sekarang kita bikin ringan dulu ya. Jadi tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Kita bikin quick shot, ya. Nggak boleh mikir lama ya. Oh ya. Oke, kita quick shot. Oke. Morning training or night training? Night training. Night training. Night training. Oke. Coach galak atau coach santai? Ke santai. Coach santai, oke. Bali atau Amerika? Bali. Bali. Basket atau holiday? Basket. Basket saya. Basket. Belum gak jawab. Untuk sekarang holiday. Basket holiday. Oke. Sah-sah saja. Oke. Satu kata untuk Bali? Istimewa. Pantai. Pantai, oke. Satu kata untuk Indonesia? Merdeka. Jaya. Jaya. Oke, satu lagi. Satu kata untuk masa depan kalian. Semoga cerah. Semoga apa? Semoga cerah. Semoga cerah. Oke. Maksimal. Maksimal. Oke, ini satu kata loh. Oh iya ya, satu kata ya. Tadi dua kata. Apa ya, satu kata. Semangat. Semangat. Oke. Tepuk tangan. Bayangkan sekarang ada anak umur 12-13 tahun di Bali yang lagi nonton. Dia latihan setiap hari, punya mimpi besar, tapi mungkin belum yakin apakah anak Bali bisa sampai ke level kalian. Apa yang ingin kalian bilang ke dia? Buat teman-teman semua yang sedang berjuang, jangan terlalu fokus sama hasilnya, nikmati prosesnya, karena pasti proses itu nggak mudah, banyak capeknya, pegelnya, terus kalah, menang. Pokoknya tetap semangat, keep practice, dan jangan cepat menyerah. Oke. Oke, Third D, silakan. Kalau saya buat kalian tetap latihan, jangan nyerah, enjoy the process. Abis itu jangan terlalu dipikirin hasilnya gimana. Nanti kalian pasti bakal ketemu di saat-saat yang tepat buat jadi yang terbaik. Oke, terima kasih Third D. Apa mimpi yang sampai hari ini masih Bella ingin kejar? Mimpi yang masih Bella ingin kejar, banyak sih. Kedepannya itu Bella pengen mungkin bisa berjuang lagi buat Indonesia kalau kedepannya itu di senior, dan juga di sekolah atau di klub. Bella bisa membela klub dan sekolah dengan kemampuan Bella yang terbaik. Terus mungkin Bella bisa pakai prestasi Bella buat cari beasiswa kuliah
dan jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke. Pertanyaan yang sama kepada Tode. Apa mimpi yang sampai hari ini masih ingin Tode kejar? Mimpi saya yang hari ini ingin saya kejar, ada banyak sih. Kayak selesai kuliah saya kayak ingin bermain di liga di luar Indonesia. Itu mimpi saya jika saya bisa. Terus juga setelah itu saya ingin kayak menjadi orang yang sukses lah mungkin. Itu aja? Itu aja. Oke. Terima kasih Tode Wabella. Jadi senang banget kalian bisa menjadi bagian dari episode pertama dari WinPro Talks ya. Jadi hari ini kita melihat bahwa di balik jersey, medali, pertandingan dan semua yang kelihatan keren, ternyata ada kerja keras ya, keluarga, pengorbanan, kegagalan dan mimpi yang mungkin yang terus harus dikejar oleh Tode dan Bella. Semoga cerita Tode dan Bella hari ini membuat lebih banyak anak muda Bali berani punya mimpi besar. Saya Ong Win dan ini WinPro Talks. Sampai ketemu di cerita berikutnya.